tahu ya. Aku nggak ngaku-ngaku. Memang sebetulnya tuh beda, ada satu majikan aja dia. Oke, sekarang gini. Kamu enggak, saya mau tanya dulu. Kamu kok sama mukanya, kamu kok merasa bangga sih muka sama begitu? Iya, jelek udah sama jeleknya bangga ya. Ya, sekarang kamu saya tugaskan untuk nangkep dia. Ini baru jelas ini. Iya, Ya. siap. Ayo. Sekarang juga, nah udah ditangkap. Sekarang untuk kamu, balon gas ini. Ini bukan balon gas. Kamu sih Ini bukan balon gas. Apa? Ini balon promosi. Ketawa doang, nggak ngerti artinya skenario apa. Ngomong-ngomong, isi kopernya apa? Pasti. Apa ya? Semua perhiasan-perhiasan. Wah, kita lihat aja. Hehehe. Jangan deket-deket dong. Ini kan puasa, tahan diri. Loh, lihat. Loh. Loh, gimana kok Mas? Loh, kok mainan? Kamu ketahuan. Pacaran, dia bukan. Bukan. Kamu ketua. Dijebak Mas kita Mas. Kamu deketin dia kan? Sekarang aku tahu apa maksudnya kamu sama aku. Hah, ini juga perempuan mau merebut posisi aku, hah? Dasar, lele buaya darat. Mau merebut posisiku, hah? Juga temen akan temen apa? Aku sudah punya feeling bahwa dia mau melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Tuh kan Mas. Sekarang gini aja deh. Security, tangkap nih. Tangkap. Aduh Mas. Tangkap aja langsung. Aduh saya dijebak Mas. Tunggu, Tok. Gara-gara kamu nih. Tunggu. Pak, mana mungkin dia nangkep? Hah? Mana? Penonton. Mana mungkin ditangkap orang kakak adik? Saya Sampam loh. Siapa? Sapam. Siapa? Sapam Superman. Superman security. Ayo, ikut ke kantor. Satpam mau cengengesan. Satpam tuh harus tegas. Yang bener dong. Ulang. Dari waktu kamu datang Coba. harus tegas kamu. Yang tegas coba. Satpam harus tegas. Datang. Mas, panggil Mas. Security. Salah. Sini. Tadi kamu datangnya dari mana? Ya sono. Panggil Mas coba. Security. Mana? Loh, kok oh, sini security. Kamu lagi. Gara-gara kamu. Kamu habis makan Bentar lu, apa sih? bentar lu. Kenceng-kenceng. Wah, kamu lagi. Kamu tahu persoalannya enggak? Jangan ikut campur. Ayo, ke kantor. Kantor mana? Ayo, Kantor mana? Harus kantor adanya. Bentar. Ini mau dibawa ke kantor apa? Pokoknya ada kantor tak masukin. Ayo, Ntar lu. Ntar dulu. Sesuai Bentar. dong masalahnya. Maaf. Kamu security. Saya panggil tahu nggak persoalannya? Kau tahu nangkep ini apa? pokoknya saya bawa ini punya kesalahan ini. Loh, Yo apa? Salahnya apa? musiknya tanya. Jangan main asal tangkap aja. Ini saya suruh kamu kesini ngapain? Tanya dulu ada apa? Tahu nangkep orang ini? Saya sudah tahu persoalannya. Udah, tahu kayak apa? gini ya. Pokoknya itu biang keladinya ini Yo loh. apa? Sebentar. Coba tatap mataku sini, Mas. Lo gede-gede. Ayo. Ntar dulu. Saya serius. Kan tadi dipanggil sama suamiku. Iya. Tahu nggak masalahnya? Tahu. Apa ya? Kamu nangkap seseorang itu bukan asal-asal tangkap, tapi apa kronologis kesalahan dari mereka? Saya dengar ini Salah. Kamu Dia- harusnya begitu saya panggil tanya ke saya dulu ada apa-apa. Iya, Pak. Selamat Ulang. pagi. Suruh. Emang nyari duit gampang kondel. Jadi saya sudah punya feeling Ini rekayasa. bahwa kamu itu merekayasa semua persoalan ini. Maaf Kak Ato, ini kayaknya saya Tuh kan enak. kayak Kita skenario, ngobrol Pak. dulu, baru nanti dipanggil. Kamu, Ayo. makanya kamu mulai sekarang ya sudah ndak ada kata maaf buat kamu. maaf Kak Ato. Hah? Kak Ato, maaf. Udah datang kamu nangkep lo kelamaan deh. Wah, gimana tuh? Harusnya kamu protes. Saya kapan dipanggil gitu? dipanggil kacau nih. Kamu yang ngaco. Gimana Pak? Bisa saya bantu? Apa yang saya laksanakan?
Kamu tahu. Apa yang saya apa? Gayanya mau bantu, kamu sering dibantu ya. Diam kamu. Kamu punya salah, diam. Salah apa? Isto. Lo ngajarinnya gimana sih gue? Saya susah diajarin mau. Bingung kan orangnya. Bisa saya laksanakan Apa? Maksudnya saya tahu, saya saudaranya saya tahu. Orang ngomong kok keserimpet lidah apa keserimpet bibir itu. Saya tahu, saya Jadi, tahu. Ini gimana? Maksudnya dia tahu. Gimana? Saya selesaikan, malah aku berdua. Gimana Pak? Ya ini harus. Sini. Mau kemana itu security itu? Lo yang datang Kak Eto kok yang masalah problemnya kok si komonya ya? Saya kan dipanggil tadi sama Pak Parto tadi. Ya. Iya. Terus suruh nangkep si Tukul nih. Belum ada perintah suruh nangkep. Kamu itu lancang. Sini. Tuh mau Kak Eco Kamu tuh. lancang. Kamu siapa? Sapam, Tugasnya ngapain? nangkap. Ya kata siapa? Satpam tugasnya jaga. Ini kan penjahat. Iya. Sebentar. Nah, sekarang kamu tugas sebagai siapa? Sebagai sapam Oke, saya. namamu siapa? Namanya Suparmin ini. Sukamriti. Komriti. Oke, apa? Muka kamu sama muka ini kok bisa sama, ini apa? Enggak sama. Itu yang nyama-nyami saya. Saya sapam. Saya kan udah datang ke Jakarta duluan, kamu nyusul. Kamu ada unsur saudara nggak? Ada unsur saudara nggak sama dia? Enggak ada. Nggak ada, bener yakin? Bener ya? Bener ya? Bener nggak? Bener ya? Bantu lagi. Bener ya? Bener nggak? Yes. Bener nggak? Aku Uang harus transport segala macam bulanan nggak dapet, nggak apa-apa? Nggak, ini saudara nggak? Coba saudara nggak? Enggak tahu ya. Aku nggak ngaku-ngaku. Memang sebetulnya tuh beda, nggak ada satu majikan aja dia. Oke, sekarang gini. Kamu enggak, saya mau tanya dulu. Kamu kok sama mukanya, kamu kok merasa bangga sih mukanya sama begitu? Iya, jelek udah sama jeleknya bangga ya. Ya, sekarang kamu saya tugaskan untuk nangkep dia. Ini baru jelas ini. Iya, Ya. siap. Ayo. Sekarang juga, nah udah ditangkap. Sekarang untuk kamu, balon gas ini. Ini bukan balon gas. Kamu sih suka Ini balon. bukan balon gas. Apa? Ini balon promosi. Udah saatnya sekarang. Ya. Ya pura-pura Ini nangkapnya jangan kenceng-kenceng. Lu sapam harus kenceng, harus gaya. Udah selesai. Sekarang kamu udah bersahabat lagi, Bersahabat lagi. rujuk lagi, menjadikan suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Untuk contoh mendapatkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, Apa? kamu kawin sama saya ya. Kakak Eto. Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTI yang berbahagia, sebagaimana kisah yang tadi kita lihat, subhanallah, kita mengingatkan dalam satu hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, apakah Anda tahu siapa orang-orang yang muflis? Para sahabat itu menjawab dengan mengatakan, al-muflisu fina alladzi laisa la dirham. Yang muflis, yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak memiliki uang. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang begitu indah dengan jawabannya, al-muflisu fina, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku bukan orang yang tidak memiliki uang, tapi orang yang bangkrut adalah orang yang bangga datang di hadapan Allah dengan membawa pahala yang begitu banyak. Pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala puasanya, bahkan pahala zakatnya. Tapi sangat disayangkan Rasulullah mengatakan, wa qadhafa hadza wa qadhafa hadza wa ghadaba ala hadza. Dia telah marah terhadap sahabatnya, dia telah mengadu domba para sahabatnya, sehingga apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan sangat sulit orang itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang tadi kita lihat, berapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk namimah, mengadu domba. Berapa banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk memecahkan
keharmonisan keluarga, bahkan keharmonisan daripada persahabatan, sehingga Rasulullah pun mengatakan, wallahi la yadkhulul jannah al-qattat, demi Allah tidak akan ada yang masuk surga mereka yang mengadu domba. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini kita seluruhnya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.